Ya, selamat siang, Prativian dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Stefanus Rizal dari Studio 2 Sangga Prativi dalam acara PILS, Prativi Interaktif Live Streaming dalam segmen Freddy's Journal. Dan hari ini kita akan berbicara akupuntur untuk olahraga. Nah, ini judulnya menarik ya. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu pada Prativian yang hadir di Zoom channel maupun di YouTube channel. Selamat siang, selamat datang, dan kita akan belajar bersama untuk 1,5 jam ke depan. Apa sih tentang tema ini, akupuntur untuk olahraga? Ya, dan seperti biasa, kita sudah kedatangan Dr. Freddy sendiri. Selamat siang, Dr. Freddy. Halo, selamat siang, Kok Rizal. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua. Ya, kita hari ini bicara tentang akupuntur atau olahraga nih. Ini satu tema yang menurut saya apa ya, sangat menarik ya. Biasanya kita bicara tentang kecantikan, kita bicara tentang penyakit, dan hari ini kita bicara tentang olahraga nih. Akupuntur untuk olahraga. Ini apa gara-gara kemarin kita dapat medali emas di para Olimpiade? Mungkin Dr. Freddy dapat menjelaskan nih sebelumnya, sebelum kita berbicara tentang lebih dalam tentang olahraga, sebenarnya kenapa sih mesti dibahas tentang akupuntur untuk olahraga ini, Dr. Freddy? Silakan. Iya, baik. Jadi memang pada saat ini ya, hari ini tanggal 9 September itu adalah bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional gitu ya. Jadi kita mengambil topik yang sejalan dengan kalender kesehatan di 2021, di mana 9 September itu adalah Hari Olahraga Nasional. Jadi kita membahas akupunktur untuk olahraga. Nah, lalu memang dalam Freddy's Journal ini kan memang tidak hanya membahas hal-hal yang sudah umum nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi kita perlu membuka cakrawala pengetahuan kita supaya kita itu semakin luas pengetahuannya. Jadi jangan sampai kita taunya akupunktur ya buat itu aja, buat itu aja. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dengan akupunktur, cuma belum terlalu terkenal di masyarakat. Masyarakat banyak yang belum tahu, gitu ya. Hmm. Salah satunya olahraga ini, Korizal. Hmm. Ya, 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 ya. Apakah yang dimaksudkan olahraga di sini hanya untuk khusus untuk atlet-atlet atau untuk orang biasa tuh bisa juga? Pertanyaan bagus nih. Ini juga sering kali ditanyakan dan sering paradigma atau pola pikir masyarakat ini, aku butuh untuk olahraga, oh berarti untuk atlet. Saya kan bukan Hmm. atlet gitu kan. Saya masyarakat biasa yang olahraganya bukan untuk pertandingan tapi untuk kesehatan gitu misalnya. Saya nggak perlulah ikut akupunktur-akupunktur gitu. Jangan salah bahwa olahraga di sini nggak cuma untuk atlet nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi olahraga ini buat siapapun, atlet bisa maupun masyarakat awam yang olahraga untuk kesehatan atau bahkan yang nggak olahraga sekalipun pengen mencoba olahraga itu bisa dilakukan akupunktur. Hmm. Oke, jadi memang untuk siapapun ya ternyata ya akupuntur ini ya. Betul. Oke, kalau begitu apa aja sih peranan atau kegunaan akupuntur untuk olahraga ini, Dr. Freddy? Nah, baik, boleh tolong dibuka slide-nya, kita masuk ke slide ya. Jadi, akupunktur untuk olahraga ini dibagi menjadi 3 macam nih, Koriza dan teman-teman Prativia. Boleh di zoom out, dikecilin. Nah, ini. Ya, jadi ini ada piramida dalam akupunktur untuk olahraga, sport akupuncture. Jadi kalau di Indonesia memang belum terlalu lazim ya, belum terlalu umum terdengar akupunktur kok untuk olahraga gitu loh. Ya, nah tapi kalau kita bicara di luar negeri gitu ya, mau di Amerika, di Eropa, bahkan di Asia sendiri pun itu akupunktur untuk olahraga itu sudah banyak sekali dilakukan, Korizal gitu Hmm. ya. Jadi tapi kalau di Indonesia entah kenapa masih belum terlalu populer di masyarakat gitu. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak. Nah, yang dilakukan ini ada 3. Ini ada piramidanya. Bagian bawah itu paling besar, bagian atas itu makin lama makin mengecil ya. Nah, itu yang paling bawah itu terutama biasanya dipakai untuk injury, jadi untuk cedera. Jadi kalau kita olahraga kita nggak bisa lepas. Kadang-kadang kalau kita lagi apes ya, kita mengalami cedera. Itu bisa dialami oleh atlet, bisa juga dialami yang non atlet gitu. Jadi jangan cuma berpikiran bahwa cedera itu atlet. Kalau non atlet berarti kan nggak cedera, belum tentu. Belum Hmm. tentu. Keseleo gitu misalnya, itu pun juga termasuk cedera. Atau misalnya jatuh gitu kan, jatuh terus abis itu ngilu gitu. Nah, itu pun juga termasuk cedera. Nah, kalau dibacaannya treating people who are hurt, this is where we spend most of our time as sports acupuncturists. Jadi
eh, kebanyakan akupunktur untuk olahraga, banyaknya ini menangani ini nih, Ko Rizal dan teman-teman Prativian, menangani injury, menangani cedera, Hmm. gitu ya. Utamanya di situ, gitu. Tapi tidak hanya injury, semakin ke atas kita lihat ada yang namanya recovery. Ini juga sudah mulai banyak dikerjakan recovery. Jadi untuk pemulihan di antara latihan gitu ya, di antara olahraga. Misalnya kita olahraganya misalnya apa ya, Senin, Rabu, Jumat gitu misalnya. Nah, ini hari Selasanya bagaimana untuk pemulihan badannya. Nah, ini bisa dilakukan akupunktur. Helping people recover and deal with training gitu ya. Jadi supaya pada saat olahraga berikutnya atau latihan berikutnya eh, kondisi badannya itu tetap apa ya, tetap full gitu, tetap tetap fit gitu. Gitu ya. Nah, ini recovery. Nah, terus ini performance yang paling atas ini memang yang jarang dilakukan ya. Dari tiga ini performance itu yang paling jarang dilakukan. Ini untuk meningkatkan performa kita, penampilan kita pada saat olahraganya gitu ya. Misalnya kalau misalnya untuk atlet berarti pada saat bertanding dianya bagus gitu misalnya. Atau Mhm. misalnya untuk masyarakat awam kalau misalnya pas mau olahraga kita suka pegel-pegel, di akupunktur dulu nanti nggak terlalu pegel hasilnya. Atau bahkan nggak pegel sama sekali gitu. Gitu. Misalnya kan dulu pada saat sebelum pandemi ya, ada yang lomba maraton kan ya, 5K atau berapa itu Ya. kan. Nah, itu bisa dilakukan akupunktur dulu, nah nanti pada hari H-nya itu akan bagus performanya. Hmm. Oke. Nah, ini kan kalau nggak salah ini hal yang baru ya. Kalau buat saya ini hal baru akupunktur untuk olahraga ya. Nah, sebenarnya sudah sejak kapan sih ini ibaratnya digunakan? Dan terutama negara-negara mana sih yang menggunakan akupunktur untuk olahraga ini, Dr. Freddy? Ya, mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya. Kalau di Indonesia sampai saat ini memang belum terlalu lazim nih, Korizal dan Hmm. teman-teman Prativian. Nah, tapi kalau di luar negeri tadi seperti saya katakan, mau di Amerika, mau di Eropa, bahkan di Asia sendiri, itu sudah banyak sekali digunakan. Kalau ditanya mulai dari tahun berapa, sudah lama sekali. Kalau ini catatannya dari tahun 1980 nih. Ini Oh. publikasinya, gitu ya. Mungkin beberapa dari kita belum lahir bahkan 1980 kan. Nah, jadi itu sudah ada, sudah dikerjakan. Ini publikasinya loh. Jadi artinya yang sudah direkord gitu, yang sudah tercatat secara resmi gitu ya. Mungkin mungkin bahkan sudah dikerjakan sebelum tahun ini, sebelum tahun 1980, cuma tidak tercatat gitu. Nah, Hmm. yang tercatat itu baru 1980 mulainya gitu ya. Jadi bisa dilihat di gambar di bagian atas dulu, itu mulai tahun 1980 tuh tercatat tuh, terus 1992, 96, 2000, terus kalau itu udah mulai rutin tuh. Kalau dulu masih agak jarang-jarang, terus mulai dari tahun 2000 tiap tahun pasti ada tuh. Ya, sampai Hmm. akhirnya tahun 2019 pada saat artikel ini diterbitkan gitu, ya, publikasinya. Nah, sampai pada tahun 2019 ini yang paling banyak menggunakan negaranya adalah Amerika, Korizal dan teman-teman Prativian, gitu ya. Amerika yang paling banyak publikasinya ya. Kalau mungkin yang lain juga udah banyak melakukan, cuma tidak dipublikasi, tidak tercatat gitu. Nah, tapi kalau publikasinya yang paling banyak Amerika, yang kedua Kanada, ya, yang ketiga itu adalah Tiongkok ya, China. Ya, habis itu ya yang lain-lain, ada Brazil, ada Puerto Rico, ada UK gitu dan sebagainya. Ada Israel sebagainya. Nah, itu negara-negara itu sudah lazim untuk menggunakan akupunktur untuk tiga hal yang tadi, untuk injury, untuk recovery sama performance. Injury, recovery, Performance. performance gitu ya. Tiga hal itu mereka sudah lazim melakukan rutin. Nah, lalu kalau ditanya untuk olahraga apa aja sih gitu kan? Hampir Ya. semua olahraga bisa nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Di gambar yang di bawah ini saya tampilkan ya, bisa maraton, bisa softball, bisa tenis meja, tenis, triathlon gitu ya, rugby, aerobik, sepeda, martial arts gitu ya, apa ya, bela diri berarti ya, martial arts gitu ya, basket, lari, volley gitu, soccer, sepak bola gitu kan, berenang, swimming gitu. Hampir semua olahraga itu bisa dilakukan ini kok Rizal. Olahraga yang fisik ya, jadi bukan catur gitu kan, atau apa gitu Hmm. kan, nggak terlalu menggunakan fisik. Tapi kalau yang menggunakan fisik, hampir semuanya bisa dilakukan kok Rizal. Oke. Eh,
apakah memang sudah ada penelitiannya? Artinya begini, orang yang diakupuntur setelah olahraga ya kan untuk injury, recovery dan performance itu ada bedanya dengan tanpa mereka melalui akupuntur. Kalau bicara soal penelitian sudah nih, mungkin boleh ke dua slide berikutnya ya, kita lompatin dulu ke dua slide berikutnya. Satu lagi, nah ini. Kalau kita bicara penelitian, jangan jauh-jauh, ini penelitian saya sendiri nih, Korizal. Oh, Jadi bisa dilihat ya di slide ini, saya sempat melakukan penelitian ini waktu di FKUI ya, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kan saya mengambil spesialis di sana ya, di UI, di FKUI-nya. Nah, ini saya bersama dengan rekan sejawat dokter-dokter yang lain, termasuk dokter olahraga. Jadi ada loh spesialis kedokteran olahraga. Jadi kita dari akupunktur bekerja sama dengan kedokteran olahraga. Nah, kita melakukan penelitian nih. Judulnya pengaruh akupunktur manual. Jadi hanya jarum nih. Akupunktur manual tuh cuma jarum doang nih, Korizal. Jadi nggak pakai nggak pakai listrik, nggak pakai pemanasan, nggak pakai laser, nggak pakai obat-obatan gitu ya, vitamin suplemen nggak pakai gitu ya. Jadi pengaruh akupunktur manual terhadap kenyamanan melakukan latihan fisik gitu ya. Nah, ini dibandingkan nih, jadi pertanyaannya persis sama kayak pertanyaannya Korizal nih. Pertanyaan pada penelitian ini, kalau misalnya di akupunktur dibandingkan dengan tidak di akupunktur, hasilnya bagusan mana gitu ya. Nah, dari skala-skala yang diukur ini didapatkan bahwa semuanya bagusan yang di akupunktur gitu. Kalau kita bicara penelitian ini kan berarti kan kita bicara before and after gitu kan. Before di akupunktur, sebelum di akupunktur, sama setelah di akupunktur, ada beda nggak? Dibandingkan dengan sebelum dan sesudah yang sama-sama nggak di akupunktur sama sekali gitu kan. Ternyata ada bedanya gitu. Yang pertama, sebelum di akupunktur sama-sama nggak di akupunktur nggak ada bedanya. Jadi kan bisa dibandingkan tuh sama. Nah, tapi begitu di akupunktur, nah yang di akupunktur hasilnya akan lebih bagus. Kalau kita baca kesimpulannya, dapat disimpulkan terapi akupunktur itu memberikan pengaruh yang baik terhadap kenyamanan melakukan latihan fisik. Gitu ya. Nah, jadi kenyamanannya ini maksudnya apa? Kenyamanannya itu misalnya dilihat dari kadar asam laktat. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui itu asam laktat. Asam laktat itu yang membuat kalau kita olahraga, otot kita itu berasa pegel, berasa linu, berasa nyeri bahkan gitu ya. Itu kadar asam laktat di dalam ototnya tinggi itu. Ya, terus denyut nadi. Biasa kalau misalnya kita olahraga gitu ya, apalagi udah lama ya nggak olahraga, tiba-tiba olahraga kita deg-degan tuh, duk 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 duk. Nah, itu denyut nadi. Ya, terus tekanan darah juga diukur, tekanan darah sistolik yang atas dan tekanan darah diastolik yang bawah. Nah, biasa kalau misalnya orang yang jarang olahraga, terus tiba-tiba olahraga, tensinya akan naik tinggi. Gitu. Nah, ternyata setelah akupunktur, tensinya akan naik, cuma terkontrol, nggak terlalu tinggi. Ya, resikonya kan banyak ya, kalau tensi tiba-tiba mendadak naik, bisa tiba-tiba pecah pada saat latihan, gitu ya. Kan banyak tuh atlet-atlet yang tiba-tiba nggak sadar pada saat olahraga, gitu kan. Nah, terus juga kita bicara tentang rasa nyeri, rasa nggak enak, rasa pegel gitu. Nah, kita bicara semua di dalam penelitian ini. Dan hasilnya cukup bagus kok, Riza. Ini cuma jarum loh, nggak pakai apa-apa. Iya ya. Jadi hanya jarum tanpa pemanasan, tanpa listrik gitu ya. Betul, hanya jarum doang. Hanya jarum doang. Oke. Ini kalau secara prakteknya atau secara konkretnya sebenarnya apakah memang akupuntur ini diberikan setelah benar-benar habis olahraga? Sebenarnya sebelumnya, jadi ada sebelum, ada setelahnya. Tergantung untuk apa nih. Kalau misalnya untuk tadi penelitian tadi ya, kalau tadi penelitian tadi itu untuk performance. Kalau jadi tadi itu ya ada injury, ada recovery, ada performance kan tujuannya kan tiga ini. Nah, kalau tadi penelitian saya itu untuk yang performance, untuk yang masih jarang lah dilakukan yang paling atas tadi itu piramidanya yang paling jarang. Nah, itu yang saya teliti. Jadi untuk performance itu dilakukan sebelumnya, Koriza. Oke. Itu sebelum olahraga. Apakah dengan demikian setelah dia akupuntur performanya meningkat, orangnya juga berprestasi gitu maksudnya? Atau gimana? Semuanya jadi lebih tahan, Koriza. Oh. Ini kita bicara yang jadi subjek penelitian saya kemarin itu adalah orang-orang awam, bukan atlet ya, orang-orang awam yang memang jarang latihan, Oh, oke. jarang olahraga. Mungkin sebulan nggak ada sekali olahraga.
gitu. Nah, jadi memang dicari orang-orang yang seperti itu. Biasanya begitu olahraga kan mereka kan akan cepat ngos-ngosan, cepat capek, pegel-pegel, sakit lututnya, otot-ototnya gitu ya. Nah, itu semua akhirnya bisa dihindari semua, Korizal. Artinya sebelum dan sesudah akupuntur itu dihindari itu maksudnya apa? Supaya jadi nggak pegel-pegel gitu ya? Jadi nggak pegel-pegel, jadi lebih tahan lama, Korizal. Lebih tahan lama. Oke. Nah, Tuh. tadi disebutkan hanya beberapa negara ya yang benar-benar baru menggunakan akupuntur untuk olahraga ya. Itu Ya, apa sih yang menyebabkan bahwa tidak semua negara memakai akupuntur ini, dokter? karena kalau ditanya kenapanya, karena mungkin belum semua negara itu mengakui akupunktur, Korizal. Ya, Oke. nggak usah jauh-jauh lah, mungkin masyarakat kita aja gitu kan. Ada yang skeptis yang beranggapan, akupunktur mah nggak mungkin lah bisa nyembuhin gitu kan. Banyak sekali yang seperti itu gitu kan. Hanya percaya dengan obat-obatan, mau minum, mau suntik, ataupun operasi gitu. Nah, terus memang kalau di secara penelitian secara barat ya, akupunktur ini kan memang masih tergolong baru dibandingkan dengan TCM ya. Kalau TCM kan udah ribuan tahun yang lalu gitu Hmm. ya, tradisional Chinese medicine. Nah, tapi kalau penelitian secara ilmiahnya gitu ya, itu masih tergolong baru dan masih berjalan terus sampai sekarang gitu. Jadi penelitian itu masih belum putus, kok, Rizal. Dan selama penelitian itu masih terus berjalan, ya negara-negara ada yang sudah mulai ikutan untuk, oh ya oke, akupunktur bisa mengakui gitu. Ada beberapa yang masih belum. Ya, 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 ya. Oke. Nah, dok, terbanyak untuk kasus apa aja dalam olahraga digunakan akupuntur nih? Oke. Mungkin boleh tolong dibuka slide-nya lagi ya. Slide yang ketiga. Sebelum ini. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya ditanya untuk kasus-kasus apa aja gitu ya. Nah, sebenarnya kasusnya memang paling banyak yang injury, Korizal. Seperti tadi piramidanya tadi ya, paling banyak itu untuk yang injury atau cedera. Gitu. Itu disease is of musculoskeletal system and connective tissue. Itu 46,4%. Gitu. Jadi masalah-masalah pada muskuloskeletal tuh, muskulo itu artinya otot, skeletal itu artinya tulang, rangka gitu. Jadi masalah-masalah pada otot maupun tulang gitu, termasuk persendian di sini dan segala macam. Nah, ini yang memang hampir separohnya, 46,4% gitu ya. Nah, selebihnya itu adalah masalah kelelahan, masalah pegel, fatigue gitu ya. Nah, itu masih lebih sedikit, 27% dan 19,4% gitu ya. Nah, terus kalau kita bicara tentang olahraga, kadang-kadang suka bikin hernia nih. Hernia itu artinya turun berok nih, Korizal dan teman-teman Prativian. Turun berok. Nah, itu makanya biasa kalau atlet-atlet itu suka pakai supporter ya, semacam celana dalam tapi yang ketat gitu kan, supaya dia tidak turun berok, tidak hernia, ususnya tidak turun ke bawah. Nah, itu yang namanya hernia. Itu juga banyak, ada 1,4%, ada amenore ya. Amenore itu tidak mens sama sekali buat atlet-atlet atau yang perempuan. Itu kadang-kadang kalau olahraganya terlalu kuat, terlalu kenceng, malah bikin tidak menjadi mens. Gitu Hmm. ya, tidak menjadi mens. Gitu. Nah, terus kalau kita bicara, kita masuk ke gambar yang sebelah bawah, kalau kita bicara tentang perbagian, ya itu macam-macam, bisa bahunya, bisa masalah di siku gitu ya, bisa masalah di perut, masalah di apa nih, paha, masalah di lutut, masalah di kaki bagian bawah, itu semuanya banyak dilakukan akupunktur untuk olahraga ini. Hmm. Oke. Kalau kita bicara tentang apa jenis injury segala gitu ya, Ya, kebetulan saya taunya sepak bola nih, gitu ya. ya, Nah, kan biasa tuh pemain sepak bola apa namanya mengalami cedera pada kaki, otot paha, ya kan, atau apapun. Nah, pernahkah ada ibaratnya diketahui atau penelitian bahwa tanpa akupuntur dan akupuntur itu pemulihannya jauh lebih cepat atau lebih atau sama oh ada gitu? kok Riza.
Ada. Jadi memang kalau misalnya nanti saya ada contoh atlet-atletnya yang melakukan itu, termasuk Oh, itu ada yang di sepak bola tadi yang Korizal tanyakan. ya, Memang kalau misalnya cedera-cedera pada sepak bola, misalnya ada terkeleo, apa keseleo gitu ya, keseleo atau misalnya ada masalah di hamstring gitu kan paling sering tuh. Nah ya ini pun betul. juga masuk nih di akupunktur untuk olahraga ini gitu. Nah, jadi sudah ada penelitiannya, cuma belum saya masukkan ke slide ini. Kalau Oh, penelitian untuk akupunktur olahraga untuk yang injury itu banyak kok Rizal. Banyak kok hmm, Rizal. Makanya kemarin ini waktu saya melakukan penelitian, saya mengambilnya yang performance karena itu yang paling pucuk tadi, yang paling tinggi yang masih yang paling sedikit masih ya. jarang dilakukan. Betul. Kalau yang tadi yang soal injury kan dia yang paling bawah tuh, itu paling besar kan. Nah, jadi itu sudah banyak sekali dilakukan. Karena sudah terbukti. Bahkan ada videonya kok, kalau mau cari cari di internet itu video ada. Oh, gitu ya. Kenapa kok Risa? Ya, dan karena yang injury yang paling banyak dan sudah terbukti ya, gitu. Iya, sebenarnya dari tiga-tiga itu tiga-tiganya sudah terbukti kok Rizal. Nah, cuma memang yang banyak dilakukan itu yang injury Ya, gitu. Yang umum dilakukan injury. Cuma yang kalau yang recovery dan performance itu juga sudah terbukti. ya, ya. Oke. Nah, kan kalau untuk injury mungkin kita sedikit banyak udah tahu ya cara kerjanya dari acara-acara kita sebelumnya, Freddy's Journal gitu ya. Nah, Ya. kalau untuk recovery dan performance itu sendiri, cara kerja akupunturnya gimana? Pertanyaannya bagus nih. Kalau injury kan tergantung dari injurinya ya, apa. Nah, tapi kalau untuk recovery dan performance ya, cara kerjanya itu ada beberapa macam nih, Korizal. Yang pertama dia adalah membuka pembuluh darah kita, dia melebarkan pembuluh darah kita supaya aliran darahnya lancar Hmm, gitu. Bayangkan kalau misalnya jalan yang mau kita laluin sempit gitu kan, kita harus ngantri satu-satu gitu kan untuk lewat gitu. Nah, tapi kalau pembuluh darahnya melebar, ya jalannya lega, lapang, aliran darah kan juga akan lebih lancar di situ. Gitu. Itu yang pertama. Jadi cara kerjanya untuk recovery dan performance itu adalah itu. Dia melebarkan pembuluh darah melalui zat, mungkin nanti teman-teman bisa mencari yang namanya NO, nitric oxide namanya nitric hmm, oxide atau NO. Dia fungsinya adalah membuka pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah supaya aliran darahnya lancar. Nah, darah itu kan dia akan membawa oksigen, akan membawa nutrisi gitu kan. Nah, jadi terjadi pemulihan yang lebih lebih cepat gitu ya, karena dia membawa oksigen, dia membawa nutrisi, aliran darahnya lancar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena aliran darahnya lancar, jadi jantung kita itu pun tidak usah memacu terlalu cepat, Korizal dan hmm. teman-teman Prativian. Gitu ya, dia mompa sekali darah yang ngalir udah bisa banyak. Bandingkan dengan yang jalannya sempit, ya masuknya cuma satu-satu, darahnya lewatnya cuma satu-satu. Jadi jantung itu perlu mompa keras, bekerja keras supaya dia bisa mengalirkan darah cukup banyak gitu ya. Itu yang kedua, masalah di pompa jantung. Ya, yang ketiga adalah masalah tensi. Tensi tadi juga sama, karena jantungnya itu tidak terlalu bekerja keras, ya. Nah, tensi pun juga akan meningkat. Tensi akan meningkat, tapi tidak terlalu tinggi, gitu. Hmm. Karena meningkat sedikit saja sudah tercukupi kok kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisinya, gitu. Dan tadi asam laktat tadi yang terkumpul di dalam otot tadi itu juga akan larut, akan terbawa oleh aliran darah yang lancar tadi, Korizal. Nah, Hmm. itu yang mengakibatkan rasa nyeri, rasa pegel, rasa ngilu, rasa apalagi rasa capek gitu misalnya. Nah, itu semua akan cepat hilang dan susah balik lagi gitu. Nggak semudah itu untuk kembali lagi. Karena alasan tadi, masalah di aliran darah yang lancar tadi. Jadi cara Hmm. kerjanya begitu, Kak Risa. Tapi bukankah olahraga itu memang membuat aliran darah lancar? Pada akhirnya iya. Jadi olahraga itu kalau kita bicara olahraga, kita yang diharapkan adalah olahraga yang rutin, Korizal. Kalau yang baik untuk kesehatan kan itu olahraga yang rutin, teratur gitu. Nah, tapi buat orang-orang yang nggak pernah olahraga nih, apalagi kemarin kan PPKM level 4, PPKM darurat, ketat banget kan, nggak boleh kemana-mana gitu. Ya, Nah, jadi banyak orang yang enggan untuk olahraga sendiri di rumah, jadi akhirnya nggak olahraga sama sekali. Nah, mereka akhirnya begitu mau masuk olahraga, nah di situ tantangannya, Korizal. Olahraga yang baru, nah itu yang tantangannya.
Kalau Hmm. kita bicara olahraga yang sudah rutin, sudah lama ya sudah enak gitu, sudah memperlancar aliran darah. Nah, tapi orang-orang yang baru memulai olahraga, nah itu yang biasa bermasalah. Hmm. Oke, kalau misalnya tanpa akupuntur lah mereka ya, udah lama nggak olahraga tanpa akupuntur, apakah bisa mencapai sampai level yang fatal nggak? Kalau mereka berolahraga baru memulai berolahraga, Fatal gimana maksudnya, Korika? ya mungkin benar-benar akhirnya apa ya, ada cedera sampai menimbulkan cedera dan sebagainya gitu. Banyak, banyak kok Rizal. Jadi kan juga kita kemarin itu contohnya misalnya ada salah satu atlet mantan atlet lah yang pernah badminton ganda putra yang pernah mendapat Olimpiade juga kan akhirnya meninggal tuh waktu Ya. latihan gitu. Nah itu eh, salah satu contohnya misalnya mungkin Hmm. sudah lama tidak latihan gitu ya. Nah terus tiba-tiba latihan lagi, tiba-tiba langsung langsung tinggi intensitasnya ya sudah gitu loh. Ya mungkin karena saya juga nggak tahu nggak terlalu jelas ngikutin ceritanya, tapi ya kemungkinan seperti itu. Dan banyak sekali kasus-kasus yang lain, Korizal dan teman-teman Prativian. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan orang yang belum pernah latihan atau yang sudah lama tidak tidak latihan, tidak olahraga, tiba-tiba mulai lagi latihan, mulai lagi lari, jogging atau treadmill gitu. Nah, terus besokannya badannya pada sakit-sakit semua tuh. Nah, Ya. itu yang sering kejadian seperti itu. Jadi banyak kasusnya seperti itu, Pak Rizal. Ya. Nah, kalau badan sakit itu kan bisa berhari-hari ya, bahkan Betul? sampai akhirnya menimbulkan udah malas olahraga gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya kalau aku puntur, apakah benar-benar tidak sama sekali merasakan sakit setelah berolahraga? Ada dua kemungkinan. Jadi di penelitian yang saya lakukan tadi itu, ada Hmm. orang yang sama sekali tidak merasakan apa-apa, tidak merasa Oh, pegel, tidak merasa sakit, tidak merasa apalagi ngilu, linu, segala macam, tidak ada. padahal itu yang diteliti orang awam ya, bukan atlet kan ya? Betul, orang awam dan yang tidak pernah latihan, yang tidak rutin latihan, sebulan sekali juga nggak ada latihannya itu, nggak ada olahraganya gitu. Jadi orang-orang yang sedentary lifestyle, orang yang kerjanya ya kerja pulang tanpa ada olahraga gitu. Nah, yang diteliti subjek penelitian itu seperti itu. Nah, yang pertama mereka itu ada yang tidak sama sekali merasakan pegel, merasakan sakit, ngilu segala macam itu tidak ada. Yang kedua, masih ada rasa seperti itu, cuma rasanya beda. Jadi cuma ya paling cuma 1 hari atau beberapa jam habis itu hilang Oh, gitu. Jadi ini nggak berarti manfaatnya memang terasa banget ya. terasa Karena banget, saya terasa pernah banget. merasakan ketika nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga itu bisa 3 hari gitu pegel semuanya ya kan. Bahkan Betul. disentuh aja sakitnya setengah mati gitu kan rasanya. Betul. Saya dulu waktu masih masih apa ya, mungkin masih SMA ya atau baru baru masuk kuliah S1 ya. Itu saya juga pernah seperti itu kok Rizal dan teman-teman Ratifian. Nggak pernah olahraga gitu ya. Nah, terus abis itu tiba-tiba dapat diskonan nge-gym. Ya udah Hmm. manfaatin diskonan nge-gym itu, saya nge-gym lah tiap hari, bener-bener tiap hari. Saya demam loh akhirnya. Waduh, Saya demam akhirnya ya udah bed rest gitu. bisa sampai demam ya. Betul. Karena seluruh badan sakit semua kok Rizal. Iya, 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 iya. Nah, tadi menyinggung soal nge-gym gitu ya. Nah, apakah akupuntur juga berlaku untuk orang-orang yang nge-gym kayak begini? Berlaku, berlaku kok Rizal. Jadi buat orang-orang yang kalau kita bicara olahraga ya, kita bicara olahraga itu kan selalu dibagi menjadi dua, olahraga yang aerobik dan non aerobik. Gitu Hmm. ya. Bedanya apa? Olahraga yang non aerobik itu kita bicara biasanya yang intensitasnya tinggi kok Rizal. Jadi badan itu akan melakukan metabolisme yang anaerobik. Jadi metabolisme itu yang nggak pakai oksigen karena oksigennya nggak cukup. Kita nafas itu nggak cukup gitu ya. Oke. Jadi metabolisme ototnya itu secara anaerobik. Kalau kita bicara soal yang olahraga yang aerobik, otot kita itu biasa menggunakan metabolisme yang aerobik di mana intensitas olahraganya itu tidak terlalu tinggi. Misalnya maraton. Nggak pernah ada ceritanya orang-orang melakukan lari maraton, larinya cepat kayak sprint gitu, nggak pernah ada. Larinya pelan-pelan gitu, ya lebih santai daripada sprint. Nah, tapi kalau kita bicara soal lari 100 meter, nah itu dari sejak start dibunyikan sampai finish itu semua cepat semua itu Korizal. Nah, itu Mhm. bedanya di situ. Yang sprint itu yang anaerobik, yang maraton itu yang aerobik, yang pelan-pelan gitu.
ya. Nah, makanya jadinya yang olahraga yang aerobik gitu ya, olahraga yang aerobik itu biasanya tuh orang jadi lebih punya daya tahan tubuh yang cukup karena dia itu punya kesempatan untuk mengalirkan oksigen. Nah, kalau kita bicara soal gym tadi pertanyaannya. Kalau gym itu di dalam gym itu kan kita ada bermacam-macam alat. Kalau kita bicara tentang kekuatan, kita bicara tentang treadmill gitu. Treadmill pun juga ada yang cepat, ada yang pelan gitu. Ya. Nah, semuanya itu pengaruh terhadap akupunktur ini, dipengaruhi oleh akupunktur ini. Gitu. Jadi misalnya kita bicara treadmill tapi yang cepat nih, ya sama pengaruhnya juga sama, tidak gampang capek, tidak gampang lelah, tidak gampang ngilu-ngilu, dan lebih tahan lama. Begitu juga yang menggunakan otot, misalnya apa? Misalnya angkat besi, gitu ya. Nah, angkat besi, begitu dilakukan penusukan-penusukan itu biasanya Riza akan lebih tahan, gitu, dan tidak gampang capek, tidak gampang cedera, gitu pengaruhnya kok Riza. Oke. Kalau tadi mendengar penjelasan dokter kayak begitu, berarti apakah dapat disamakan akupuntur itu seperti kayak orang doping? Ini juga dulu ya, kalau dulu itu ini juga suka menjadi perdebatan nih. Akupunktur itu doping apa enggak sih gitu kan? Kalau kita bicara tentang pertandingan gitu kan, doping kan otomatis kan big no ya, nggak boleh sama sekali gitu. Nah, tapi jangan lupa bahwa doping itu punya dua syarat, Korizal dan teman-teman Prativian. Syarat yang pertama itu adalah dia meningkatkan, ya, dia meningkatkan performa, dia meningkatkan apapun gitu ya, ketahanan segala macam. Nah, ini kan juga dicapai nih oleh akupunktur nih, ya. Nah, berarti akupunktur doping bukan nih. Jangan lupa bahwa syarat yang kedua itu adalah doping itu dia membawa pengaruh yang buruk buat badan. Gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal doping, pengaruh buruknya adalah apa sih? Setelah efek dopingnya habis, badannya dia akan loyo, akan tepar, gitu ya, akan drop gitu, akan rontok. Nah, tapi akupunktur tidak ada nih, syarat yang kedua ini tidak terpenuhi oleh akupunktur. Jadi setelah di akupunktur itu badannya itu nggak akan rontok, nggak akan drop gitu. Nah, makanya karena syarat kedua ini tidak terpenuhi, maka akupunktur tidak bisa dikatakan sebagai doping. Oke. Gitu. Kalau memang Itu bedanya akupunktur dengan doping. Kalau memang kita tahu bahwa manfaat akupuntur sedemikian rupanya untuk para olahragawan, ya, kenapa tidak apa namanya ya, ibaratnya tidak dicanangkan ke dalam apa bentuk semacam promosi atau ini, terutama di Indonesia, menurut saya. Iya, memang kalau misalnya di Indonesia seperti tadi, kok Rizal, akupunktur ini kan kalau di Indonesia itu dalam dunia kedokteran barat, kalau kita bicara tentang kedokteran akupunktur, dokter spesialis akupunktur, itu ilmu yang cukup baru di Indonesia ya, kalau kita bicara di Indonesia. Nah, beda kalau misalnya kita bicara tentang dokter penyakit dalam, apalagi dokter kebidanan, dokter anak, itu mungkin udah lama sekali, dokter bedah gitu kan, mungkin udah lama sekali. Tapi kalau dokter spesialis akupunktur di Indonesia itu masih baru dan masih belum banyak orang-orangnya, kok Rizal. Nah, jadi salah satunya itu. Nah, yang kedua karena dokternya belum terlalu banyak, ilmunya masih tergolong baru gitu ya, masih banyak sekali orang yang skeptis gitu. Masih banyak sekali orang yang skeptis, yang meragukan gitu. Ya, memang tidak tahu atau memang tidak mau mencari tahu gitu loh, karena skeptis tadi. Dan jangankan masyarakat, bahkan di dalam internal dokter-dokter sendiri pun juga masih cukup banyak yang skeptis kok, Rizal. Gitu. Karena dulu waktu masih belajar sebagai dokter umumnya ya, belum penjurusan spesialis, masih dokter umumnya, kita nggak diajarin akupunktur, Rizal. Saya pun tidak. Iya. Saya pun tidak. Saya nggak dapat pelajaran akupunktur waktu saya belajar sebagai dokter umum. Enggak. Gitu. Nah, jadi karena itu ilmu tentang akupunktur itu belum merata diketahui oleh dokter-dokter yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi untuk mencanangkan agak susah karena banyak sekali masyarakat ataupun bahkan dokter-dokter sendiri yang masih belum tahu atau bahkan tidak mau mencari tahu gitu. Masih skeptis gitu. Nah, jadi itu memang agak susah. Masih perlu waktu lah kita ke sana.
Tapi Ya, kalau di luar negeri sudah banyak. ya. Tapi lucu juga ya kalau misalnya ada dokter-dokter yang skeptis. Kenapa? Karena setiap akupuntur sendiri kan Dokter Freddy selalu menampilkan jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang sebenarnya sangat ilmiah gitu. Dan sebagai seorang dokter seharusnya kan memang berbicara atas basis data kan, gitu ya kan, ada penelitian dan sebagainya. Tapi kalau sampai menimbulkan skeptis juga kan menarik, Memang gitu. betul, memang betul. Nah itu dia. Kadang ada orang yang balik lagi ke pola pikir sih, Korizal. Balik lagi ke mindset. Ada yang mindsetnya mau terbuka akan ilmu-ilmu yang baru yang belum diketahui gitu ya. Ada orang-orang yang memang udahlah saya nggak mau tahu lah, pokoknya itu bohong gitu kan. Nah banyak yang seperti itu gitu. Nah, jadi tidak mau menerima informasi yang baru, tidak mau menerima input-inputan yang baru gitu. Nah, itu yang agak susah memang kalau seperti itu. Tapi kalau ada dokter yang memang punya pola pikir atau mindset yang terbuka, banyak juga kok, cukup banyak juga yang mereka akhirnya mau menerima dan mau mengakui manfaat dari akupunktur ini. Ya, betul-betul. Jadi saya berpikir ya, hampir setiap minggu kita apa namanya, kita punya acara ini ya, Freddy's Journal bicara tentang akupuntur dan sebagainya. Sampai Ya, hari ini tiba-tiba saya malah kepikiran bahwa wah, akupuntur ini memang apa ya, sebagai salah satu sarana yang sangat-sangat luar biasa ya. Dia bukan untuk mengobati, tapi dia justru bagian-bagian untuk mencegah, ya kan, yang ibaratnya mempertahankan, yang membuat orang udah siap gitu dan sebagainya. Dan saya pikir akupuntur ini memang harus dibudayakan ya, menjadi hal memang, yang sangat menarik gitu. memang. Kalau kalau kita agak menyimpang sedikit ya. Kalau misalnya kalau di kedokteran barat kita mengetahui itu paradigma ada dua, orang sehat dan orang sakit gitu ya. Kalau nggak Ya, sehat ya berarti sakit, kalau nggak sakit ya berarti sehat gitu kan. ya, Nah, sehat dan sakit. Nah, tapi kalau di paradigma secara timur gitu ya, diketahui tiga paradigma ya, sehat, sakit, dan yang di tengah belum sehat, belum sakit tapi juga belum sehat gitu ya. Dia nggak fit, tapi dia nggak sakit juga nih. Nah, itu ada kondisi seperti itu di tengah-tengah. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini, titik akupunkturnya kan banyak ya. Saya pernah juga menampilkan dummy atau boneka yang isinya titik-titik akupunktur yang banyak sekali itu di badan. Nah, biasanya orang-orang yang kondisinya belum sakit dan juga tidak bisa dikatakan sehat juga, ini titik-titik akupunkturnya ini muncul duluan, bereaksi duluan, reaktif duluan, kok Rizal dan teman-teman Prativian hmm, gitu ya. Dan bila orang-orang seperti ini dilakukan terapi akupunktur, dia tidak akan jatuh ke dalam kondisi sakit, gitu ya. Dia malah balik lagi ke dalam kondisi yang sehat, gitu. Jadi, hmm, jadi kalau di kedokteran timur itu ada tiga paradigma ini. Di barat cuma ada dua, sehat, sakit. Kalau nggak sakit berarti sehat, kalau nggak sehat berarti sakit, gitu kan. ya, Nah, kalau ya. di timur ada tiga, Hmm. Oke. Ya, gitu. Jadi Prativian, punya akupunktur betul dimanapun tadi yang Anda disampaikan. berada, baik di Zoom maupun di YouTube, pembicaraan kita semakin menarik ya. Kita akan belajar terus setelah ini. Tapi sebelum kita lanjut bersama Dr. Freddy, kita lihat yang satu ini dulu.
@Familia Indonesia TV atau AVI TV adalah YouTube channel dari @Familia. Tujuan dibuatnya AVI TV adalah untuk menyalurkan informasi terkait psikologi dari usia anak hingga dewasa. Saat ini, sudah ada beberapa program rutin yang ditayangkan di YouTube channel AVI TV. Program rutin yang pertama adalah Klik Mona atau Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto. Dalam program ini, teman-teman bisa memberikan pertanyaan yang nantinya akan dikupas tuntas oleh Bu Mona. Selanjutnya adalah Kana atau Karya Anak. Kana merupakan video kegiatan DIY asik, aman, dan mudah untuk anak-anak dan orang tua. Program rutin berikutnya adalah Seruput, talkshow sore santai tentang buku atau fenomena terupdate. Selain program rutin, AVI TV juga menyediakan live streaming untuk festival, webinar gratis, dan juga talkshow. Yuk langsung saja kita subscribe YouTube channel AVI TV agar kita nggak ketinggalan program menarik dan bermanfaat dari @Familia Indonesia. Sampai jumpa lagi. Ya, kita kembali lagi perhatian dalam acara Freddy's Journal Akupuntur untuk olahraga. Dan ingat, akan selalu ada free gift menarik dari Dr. Freddy, yaitu 1 kali akupuntur gratis pada saat Anda melakukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Oke, kita kembali lagi bertanya pada Dr. Freddy. Kalau kita bicara tadi tentang olahraga, tadi bahasan terakhir adalah begitu banyak yang masih skeptis, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira apa aja yang perlu dilakukan, Dok, terutama untuk bisa ibaratnya membiasakan orang mengerti dan memahami akupuntur dengan baik. Belum dibuka, Dok, mic-nya. Ya, baik. Bisa kedengeran ya suara saya ya? Oh ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana caranya kita membuka mindset orang gitu ya, yang pertama kita harus mau dulu bahwa kita harus mau dulu untuk mencari tahu, kok Rizal. Kita harus mau dulu untuk menerima info-info yang baru gitu. Kalau dari awal itu kita sudah merasa nggak bisa lah, ini nggak bisa, atau nggak sudah merasa bahwa diri sendiri adalah yang paling pinter gitu misalnya, paling tahu segalanya, nah itu biasanya ada blocking di situ. Itu nggak akan bisa masuk, kita nggak akan bisa menerima input atau informasi yang baru di situ gitu ya. Jadi yang pertama-tama kita harus membuka dulu pikiran kita mau loh mencari tahu lebih dalam, itu aja dulu. Nah kalau udah seperti itu banyak kok sarana-sarana yang bisa dipakai, kita cari tahu bagaimana akupunktur itu menangani masalah-masalah tadi ya, mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Jadi itu semua bisa dilakukan oleh akupunktur. Ya, jadi untuk pencegahannya bisa, untuk promosi kesehatan bisa, untuk mengobati bisa, untuk rehabilitasi pun juga bisa. Gitu. Ya, benar. Tapi memang akupunktur kan punya keterbatasan ya. Akupunktur itu kan punya keterbatasan. Jadi akupunktur itu bukan berarti ilmu yang dewa lah, semua serba bisa gitu kan, nggak seperti itu gitu. Ya, ini ilmu yang memang masih saintifik, yang namanya saintifik juga pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Ya. Betul. Nah, kalau kita kembali lagi ke akupuntur atau olahraga ya. Gitu. Sekarang kita bicara akupunturnya nih. Sebenarnya kalau untuk olahraga, dengan begitu banyak olahraga, jenis olahraga, ya kan? Nah, berarti bagian tubuh yang ditusuk berbeda-beda dong? Kalau kita bicara akupuntur olahraga, maksudnya untuk performance dan recovery ya. Kalau injury kan tergantung cederanya di bagian mana gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk performance dan recovery, titiknya kurang lebih sama kok, Rizal. Dan titiknya nggak banyak kok. Titiknya cuma ada 4 titik. Gitu ya. Cuma ada 4 titik. 1 di tangan, 1 di tangan lagi, jadi ada 2 ya. 1 tangan kanan, 1 tangan kiri. Dan juga ada di kaki. Kanan, kaki kiri. Cuma itu aja?
Cuma itu aja. Jadi satu tangan, satu kaki. Jadi ada 4 titik. Itu doang. Ya, dan itu yang saya lakukan juga di penelitian yang saya lakukan tadi. Gitu ya. Jadi cuma ada 4 titik, cuma ada 4 jarum, tanpa ada yang lain-lain. Gitu ya. Itu kalau tidak ada masalah apapun. Kalau misalnya masalahnya ada lagi, misalnya orangnya susah tidur gitu ya, kita beda lagi. Titiknya akan dipakai lagi. Tapi kalau untuk performance dan untuk recovery, titik yang dipakai cuma 4 itu. Oke, recovery, performance hanya 4. Nah, kalau begitu berapa lama itu penusukannya? Sama, penusukannya tetap setengah jam, ya. Tapi selama setengah jam itu tidak diapa-apakan. Jadi tidak dikasih listrik lah, tidak dikasih pemanasan, modalnya hanya berupa jarum. Nah, ini dia menariknya. Kalau dari acara Freddy's Journal yang lalu-lalu kan selalu ada jarum, ada pemanasan gitu ya, ada listrik. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa untuk akupuntur olahraga, untuk khususnya untuk recovery dan performance, itu tanpa listrik? Nah, karena sebenarnya nggak selalu harus menggunakan listrik, nggak selalu harus menggunakan pemanasan, kok Rizal. Seperti contohnya apa ya, yang jerawat kemarin kan kita pernah ngebahas akupunktur untuk jerawat. Iya. Nah, itu pun nggak boleh pakai pemanasan itu. Tidak boleh pakai pemanasan. Nah, ya, jadi itu modalitasnya hanya menggunakan jarum dan listrik, gitu ya. Laser bisa, cuma tidak boleh terlalu banyak karena laser itu juga menimbulkan panas, gitu. Ya, yang bagus memang jarum pada saat jerawat. Nah, tapi kalau misalnya akupunktur untuk olahraga, untuk recovery dan performance, gitu ya. Nah, itu juga digunakan jarum aja, kok Rizal, karena sudah ada penelitian yang membandingkan jarum dengan listrik ditambah pemanasan, ternyata hasilnya bagusan jarum, kok Rizal. Gitu. Ternyata hasilnya bagusan jarum. Gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya bagusan jarum aja, kenapa kita harus memakai listrik, memakai pemanasan gitu kan? Nggak seperti itu gitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya hasilnya, ini kita bicara khusus olahraga ya. Hasilnya dengan jarum saja bisa baik. Kenapa itu tidak bisa terjadi, tidak terdapat untuk penyakit-penyakit yang lain? Karena cara kerjanya, kenapa mungkin pakai listrik misalnya? Karena cara kerjanya berbeda, kok Rizal. Cara kerjanya berbeda. Kita fungsinya kita menggunakan listrik, artinya kan kita melakukan perangsangan, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah merasakan akupunktur dengan menggunakan listrik, itu kan dia bergetar. Setiap berapa lama sekali dia getar gitu kan. Nah, fungsinya itu adalah memberikan perangsangan di titik akupunktur secara kontinu. Dirangsang terus selama 30 menit, selama setengah jam itu akan langsung dirangsang terus. Nah, tapi kalau misalnya manual tidak dilakukan listrik, biasanya dirangsang itu di saat di awal aja, Pak Rizal. Pada saat penusukan kita rangsang sebentar, habis itu sudah tidak dirangsang lagi. Nah, itu bertahan selama 30 menit. Nah, antara yang dirangsang dengan yang tidak dirangsang, efeknya berbeda. Gitu. Jadi kenapa ada yang dikasih listrik, kenapa yang tidak? Ya itu. Ada kondisi tertentu di mana kita perlu merangsang, memberikan rangsangan, ada kondisi tertentu di mana kita justru tidak boleh memberikan rangsangan. Nah, jadi kalau untuk olahraga ini kita tidak usah memberikan rangsangan, ya. Untuk recovery dan performance tadi ya, kita tusuk saja, kita berikan rangsangan kecil di awal penusukan, habis itu kita tinggal. Memang sebenarnya cara kerja akupunturnya sendiri gimana sih? Sehingga tidak perlu pakai listrik segala? Cara kerjanya ada 3, kok Rizal, tetap sama. Jadi lokal, segmental, dan sentral. Di mana lokal itu tadi ya, fungsinya dia membuka pembuluh darah, dia mengeluarkan neurotransmitter lokal di sana, ya. Ada NO, ada adrenalin, ada prostaglandin, segala macam. Nah, ini ada histamin, ya. Nah, itu rangsangan itu akan dihantarkan melalui serabut saraf tulang belakang kita, ya, itu akan dihantarkan ke otak. Nah, di otak itu sentral bekerja, ya, sentral bekerja. Di mana kalau kita tahu kan komputernya tubuh manusia kan tuh adanya di otak. Ya, pusatnya tubuh manusia itu kan adanya di otak. Ya, jadi nanti pengaturan segalanya itu adanya di otak. Pengaturan pembuluh darah, pengaturan jantung, pengaturan tensi, pengaturan kecepatan aliran darah, semuanya adanya di otak. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Pada saat itu ditusukkan, itu akan merangsang 3 ini. Dari lokal dulu, lalu rangsangannya dialirkan melalui segmental di tulang belakang, segmental akan mengalirkan rangsangan tersebut ke otak, ke sentral kita.
gitu ya. Dan sentral itu yang nanti akan mengatur semuanya. Gitu. Jadi cara kerjanya selalu 3 ini, lokal, segmental, sentral. Oke. Jadi kalau listrik itu hanya untuk rangsangannya saja ya? Betul, listrik itu hanya untuk rangsangannya saja. Oke. Jadi ada kondisi di mana kita perlu memberikan rangsangan, di mana kondisi-kondisi tertentu itu pada saat jarum ditusukkan, itu rangsangannya tidak cukup, hanya seperti itu. Gitu. Jadi itulah yang perlu diberikan listrik biasanya. Nah, tapi kalau sudah cukup, ya kita berikan listrik lagi, malah jadi efeknya berkebalikan. Oke. Nah, jadi saya pertegas lagi, kalau untuk orang awam, kita nggak bicara atlet, kita bicara orang awam, sebaiknya dia sebelum olahraga akupuntur. Sebelum olahraga dan di antaranya. Dan Misalnya di kayak tadi, antaranya. Senin, Rabu, Jumat olahraga, ya kita bisa gunakan Selasa, Kamis, misalnya apalagi Sabtu gitu misalnya. Oh, I see. Gitu. Oh, begitu maksudnya ya. Ya, saya pikir tadi dengan mentah-mentah orang habis olahraga capek-capek langsung akupuntur sampai keringet-keringetan. Enggak, karena efek akupunktur itu kan 2-3 hari. Oh, 48 sampai 72 jam. Jadi besokannya atau kemarinnya itu masih bisa. Nggak usah di hari yang sama. Ya. Oke. Nah, sekarang berapa kali tuh akupuntur perlu dilakukan dan kapan saja waktunya tuh? Nah, kalau misalnya di penelitian saya itu tadi ya, itu dilakukan 3 kali seminggu ya, bukan 2 kali ya, tapi 3 kali seminggu ya, itu selama 10 kali. 3 kali seminggu, 10 kali maksudnya 10 kali datang untuk 10 atau 10 minggu? Enggak, 10 kali datang. Oh, 10 kali datang berarti cukup 2 minggu lebih ya? Ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Ada yang 12 kali datang gitu ya nggak masalah gitu kan, karena kan akupunktur nggak ada overdosis. Jadi antara 10 sampai 12 kali gitu ya. Nah, terus apakah nanti akan terus-terusan gitu kan perlu di akupunktur juga? Enggak. Jadi akupunktur untuk olahraga, untuk recovery dan performance tadi itu hanya di awal kok, Rizal. Gitu ya, setelah badannya mulai terbiasa, kayak tadi Korizal tanyakan kan, kalau misalnya olahraga bukannya aliran darahnya otomatis jadi lancar sendiri. Betul, itu kalau sudah rutin dan teratur. Nah, yang berat itu adalah pada saat permulaan, mulai olahraga. Nah, di situ akupunktur masuk. Nah, setelah olahraga itu sudah menjadi suatu habit, suatu rutinitas atau suatu yang rutin dilakukan, akupunktur sudah tidak perlu lagi, Korizal, kecuali pada saat cedera. Kan kita bicaranya orang awam ya, bukan atlet ya. Kalau atlet memang harus ada ada schedule-nya. Tapi kalau kita bicara orang awam gitu ya, di awal saja cukup untuk pengantar dia masuk ke olahraga yang rutin. Kalau sudah rutin sudah tidak usah lagi. Jadi maksudnya 10 kali itu tuh dianggap awal gitu ya? Awal, betul. Oke, sambil jadi menunggu badan itu terbiasa. Dia jadi terbiasa dan dia berolahraga sendiri aja. Betul, itu cukup. Oke. Oh, I see. Ya. Menarik. Nah, sekarang apakah akupuntur itu dapat dikomunikasikan obat-obatan, Dok? Dan dan hal ini akan menyebabkan, tadi kan udah disebutin ya bahwa akupuntur itu bukan doping gitu ya, karena tidak memenuhi unsur kedua. Betul. Tapi apakah akan menyebabkan ketergantungan? Sama sekali enggak. Jadi akupunktur itu boleh tadi dikombinasi dengan obat-obatan boleh. Ya, misalnya orangnya ada sakit gula ya, diabetes gitu ya, campur sama obat gula gitu boleh, nggak apa-apa. Orangnya misalnya ada apalagi darah tinggi gitu, misalnya dikasih obat hipertensi ya sama dokternya. Nah, terus dikombinasi dengan akupunktur boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak ada bentrokan, nggak ada kontraindikasi akupunktur dikombinasi dengan obat-obatan ataupun vitamin-vitamin. Kalau biasa minum vitamin D gitu misalnya ya, masa pandemi gini kan banyak ya orang minum vitamin D. Nggak apa-apa, lakukan aja. Jadi nggak usah takut akupunktur ini akan bentrok dengan obat-obatan ataupun vitamin. Nah, terus apakah akan ketergantungan? Enggak, karena tadi akupunktur untuk olahraga ini tuh hanya di awal kalau kita bicara recovery dan performance. Kalau injury ya kapanpun ada injury bisa dilakukan akupunktur. Tapi kalau recovery dan performance ini hanya di awal sebagai pengantar untuk olahraga yang rutin. Gitu. Nah, jadi begitu olahraganya udah rutin, stop akupunkturnya nggak usah lagi karena badan pun sudah bisa habituasi
Jadi sudah bisa terbiasa dengan olahraga yang sudah rutin tadi. Gitu. Yang masalah kan tadi, yang tadinya nggak pernah latihan, tiba-tiba mulai latihan, nah di situ badan penyesuaian. Nah, akupunktur di situ membantu penyesuaian badan itu. Nah, oh ya, jadi saya ini nih, tadi bicara tentang recovery ya. Nah, kan kita bicara recovery ini dalam konteks olahraga ya. Ya. Nah, apakah juga berlaku untuk recovery misalnya sesuatu yang bukan bersifat olahraga? Misalnya recovery karena operasi, karena sakit, dan sebagainya. Apakah akupunktur itu juga berlaku seperti itu, dong? Berlaku. Jadi misalnya ada pasien saya itu yang stroke, Ko Rizal. Jadi stroke tapi bukan pas serangan ya, karena kan serangan kan seperti pernah kita bahas, serangannya itu kan masuk gawat darurat. Jadi nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu akupunktur bawa ke UGD gitu kan. Nah, tapi ini postnya, jadi setelahnya. Jadi saya punya pasien yang post stroke dengan kelumpuhan, gitu ya, kelumpuhan sebelah. Nah, jadinya dilakukan akupunktur, Ko Rizal. Yang tadinya nggak bisa gerak sama sekali, sekarang udah bisa mulai ada pergerakan. Walaupun belum terlalu kuat ya, belum terlalu kuat seperti orang sehat normal, tapi paling tidak sudah berapa kali ya? Sudah 5 kali kalau nggak salah. Sudah 5 kali sudah mulai ada pergerakan di tangan maupun di kaki, sudah mulai ada tenaga gitu. Ya, sudah bisa berdiri gitu ya, tangannya sudah bisa salaman gitu ya. Nah, jadi untuk recovery itu bisa. Jadi kasus-kasus apapun gitu untuk recovery bisa. Nah, tapi ya tidak bisa dipukul rata nih, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Contohnya kayak tadi stroke. Kalau stroke-nya itu misalnya stroke pecah, ya sama stroke karena penyumbatan, kan ada 2 macam stroke ya, pecah dan penyumbatan. Itu terapi akupunkturnya waktunya berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang stroke penyumbatan, ya setelah masa gawat daruratannya itu selesai, bisa langsung dilakukan akupunktur. Jadi setelah dia pulang dari rumah sakit atau bahkan masih di rumah sakit tapi sudah dinyatakan layak oleh dokter penanggung jawabnya, itu akupunktur bisa masuk. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya stroke yang karena pecah, gitu ya, itu nggak boleh langsung di akupunktur. Itu paling tidak menunggu 2-3 minggu kemudian baru boleh di akupunktur, Ko Rizal. Oh. Gitu. Kenapa? Karena kalau stroke yang karena pecah, kan pembuluh darahnya pecah nih, darahnya banyak keluar nih. Kalau kita berikan akupunktur, dia melebarkan pembuluh darahnya kebuka lagi, Ko Rizal. Dan teman-teman Prativian. Risikonya bisa terjadi perdarahan lagi. Gitu. Nah, makanya perlu diberikan waktu 2-3 minggu setelah serangan, supaya si pembuluh darahnya itu terjadi healing yang benar-benar, terjadi penyembuhan yang benar-benar. Setelah sembuh benar-benar, nah boleh kita berikan akupunktur, pembuluh darahnya kebuka lagi, nah tapi dia tidak akan luka lagi, tidak akan pecah lagi. Karena dia sudah sembuh, 2-3 minggu sudah sembuh. Gitu. Nggak bisa dipukul rata, Ko Rizal. Ya, jadi menarik ya. Makin ke sini kita lihat bahwa akupunktur ini memang benar-benar sangat manfaatnya melebihi obat-obatan ya. Gitu ya. Ya, kita nggak bisa overklaim seperti itulah, Ko Rizal. Paling nggak bisa berjalan beriringan lah dengan obat-obatan. Obat-obatan pun juga punya bagusnya, karena kan kalau obat-obatan kan efeknya cepat, Ko Rizal. Akupunktur efeknya nggak bisa secepat obat. Iya, gitu. Tapi kan jauh lebih aman dan tidak menimbulkan ketergantungan ya, kecanduan. Betul. Kalau efek samping, kita bicara efek samping, memang akupunktur lebih aman dibandingkan obat-obatan. Iya. Oke. Nah, Dok, tadi bilang ada contoh atlet yang menggunakan akupunktur. Ya. Maksudnya apa nih? Atlet yang menggunakan akupunktur itu maksudnya dia sudah menggunakan akupunktur gitu? Iya, dia sudah menggunakan akupunktur nih. Mungkin boleh tolong dibuka slide-nya nih. Jadi ada banyak atlet-atlet yang sudah menggunakan akupunktur. Ya, saya nggak cukup membuat di slide-nya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau mau mencari lebih jauh lagi bisa mencari di internet ya. Nah ini saya cari yang Olimpiade aja nih, Olympic athletes who use acupuncture ya. Mungkin ini bisa dibaca. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada juga yang nggak kenal gitu ya. Mark Morris, ada Didi Trotter, ada Yin Chen, ada Amikov, ada Daniel Kowalski dan sebagainya macam. Nah terus ada juga yang sudah terkenal nih. Ya, yang sudah terkenal, Cristiano Ronaldo, belakangan ini kan juga terkenal banget nih. Ya kan? Nah, itu pun juga menggunakan akupunktur nih. Ya, menggunakan akupunktur.
recovers using acupuncture. Nah, terus itu pemain bola nih, kalau tadi Ko Rizal mengatakan pemain bola, itu pemain bola. Nah, terus pemain basket ada juga tuh Kobe Bryant, kalau pernah dengar Kobe Bryant, ya, sekarang sudah almarhum ya. Nah, jadi Kobe Bryant itu waktu masih hidup pernah cedera lutut. Nah, dia melampirkan dia memposting foto kakinya nih, foto lututnya, ya, yang lagi ditusuk jarum itu di Twitter itu, ya, Kobe Bryant itu pemain basket NBA. Nah, jadi sebenarnya masih banyak sekali yang lainnya, Ko Rizal. Cuma kalau saya tampilkan semua nggak cukup slide-nya gitu. Nah, jadi kalau di luar negeri ini udah suatu hal yang lazim, suatu hal yang lumrah dan banyak sekali digunakan, Ko Rizal. Iya ya, menarik ya, ternyata para olahragawan itu menggunakan akupuntur ini ya. Mungkin juga pemulihan mereka jauh lebih cepat ya. Betul, karena kalau kita bicara atlet kan kita tanding nggak cuma seminggu sekali, nggak cuma 2 minggu atau sebulan sekali gitu kan. Mungkin dalam seminggu bisa berapa kali dia akan bertanding gitu. Dan intensitasnya pasti tinggi-tinggi kan, karena kan mereka mengejar kemenangan. Gitu. Jadi recovery ini merupakan suatu hal yang penting kalau buat para atlet. Iya, benar. Nah, mungkin pertanyaan ini ya, di luar akupuntur sedikit, tapi masih mengandung olahraga. Ya. Tadi dikatakan sama dokter bahwa sebulan atau seminggu aja bisa 2-3 kali pertandingan dan sebagainya, gitu ya. Kita bicara pemain sepak bola nih. Ya. Apa yang menimbulkan cedera yang sebenarnya bukan karena jatuh, bukan karena apa, tiba-tiba putus tendonnya atau ini. Apakah memang sedemikian parahnya kalau olahraga sedemikian tenggang waktunya sangat mepet untuk istirahat? Apakah akan menimbulkan cedera seperti itu, Dok? Iya, namanya overuse, Ko Rizal. Namanya overuse. Jadi nggak usah atlet. Saya punya pasien juga itu cedera lutut, Ko Rizal. Kan juga kita pernah bicara ya, akupunktur untuk nyeri lutut ya, di Freddy's Journal kan. Nah, akupunktur untuk nyeri lutut. Saya pernah juga punya pasien yang lututnya nyeri karena overuse. Orangnya sering sekali nggak bisa diem lah. Jalan ke sana, jalan ke sini, dan kalau jalan itu maunya cepet-cepet. Tahu kan, jalan yang cepat sama jalan yang santai kan beda. Ini jalannya cepet-cepet, buru-buru ke sana sini. Nah, akhirnya lututnya kena. Karena memang si pasiennya sendiri pun ya sama seperti orang dewasa pada umumnya ya, dibilang kurus sekali juga tidak gitu. Ya, overweight lah, belum termasuk obes tapi overweight gitu. Jadi lututnya itu dia menanggung beban badannya itu, dan dia dipakai terus untuk jalan cepat sana sini. Nah, overuse. Nah, itu pun juga menyebabkan nyeri, luka lututnya. Nah, sama lah seperti atlet, apalagi atlet mungkin 2-3 kali seminggu latihan pertandingan gitu ya, dituntut kemenangan gitu. Nah, itu overuse itu yang mengakibatkan cedera, Ko Rizal. Iya. Oke, jadi karena penggunaan yang berlebihan juga akhirnya bisa menimbulkan cedera ya. Dan itu pentingnya recovery, makanya. Maksudnya recovery. Oke, baik. Sebelum kita ini, mungkin akan disiarkan untuk iklan besok atau sesuatu yang ingin ini disampaikan dari Sangga Prativi terutama. Untuk besok dulu ya, Yolan. Besok seperti biasa, hari Jumat ada acara Mindful Parenting ya, mulai dari jam 1 sampai jam 2. Dan besok bintang tamu kita adalah Firly Safitri, Special Project Sekolahmu dan co-founder dari Ilmuwan Muda Indonesia. Ya, jadi jangan sampai dilewatkan, bermain sambil berilmu dengan sains. Lalu ada yang kedua, ya, udah, ini dia. Seperti yang sudah saya umumkan bahwa kita Sangga Prativi kerjasama dengan KKIT, kelompok kerja Mother Teresa, Ibu Teresa, menyelenggarakan donasi nasi bungkus Rp5.000. Dan ini yang dapat kami rangkum dan kami rekam ya. Nasi itu dibeli oleh mereka yang tidak mampu seharga Rp5.000 dengan lauk, sayur lengkap, nasi, dan sebagainya.
dan ada yang membeli, ada juga yang kami keluar untuk menyampaikan kepada yang sama sekali tidak mampu, kami berikan. Ya, dari Sangga Prativi memberikan. Ada lagi gambarnya? Nah, ini dia salah satu yang dapat terekam, yang benar sama sekali benar-benar tidak dapat memiliki uang diberikan khusus. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu semua Prativian yang merasa tergerak, silakan berdonasi. Ya, seperti biasa, ada program donasi, silakan ditransfer ke rekeningnya Sangga Prativi. Dapat diperlihatkan ini, ya. Jadi silakan Anda mau menyumbang 10.000, 100.000, 1 juta, silakan dikirim ke BCA nomor 00261111999 atas nama Karya Prativi Mandiri. Ya, sumbangan Anda sangat berdampak luas, sangat berarti bagi mereka yang sampai hari ini ya berpenghasilan rendah atau terkena dampak dari pandemi COVID-19. Oke. Itu saja dari Sangga Prativi pengumuman. Dan Dr. Freddy, ini sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, dan saya pikir apa yang ingin disampaikan sebagai akhir dari acara kita, Dr. Freddy? Ya, baik. Korizal dan teman-teman Prativian, Bapak Ibu, akupunktur juga bisa digunakan untuk olahraga ya, bisa untuk trauma atau cedera atau injury karena olahraga, bisa juga digunakan untuk recovery atau pemulihan, maupun untuk meningkatkan performance atau performa pada saat olahraga. Jadi akupunktur untuk olahraga ini bisa digunakan oleh atlet maupun awam, jadi tidak hanya khusus atlet saja. Buat siapapun, Bapak Ibu, baik yang masih muda maupun sudah lansia, itu pun juga bisa menggunakan akupunktur sebelum ataupun di antara waktu olahraga, di antara hari olahraga, gitu ya, untuk mencegah hal-hal yang kurang baik pada saat baru memulai untuk olahraga lagi, gitu ya. Nah, jadi boleh dicoba nih akupunktur untuk olahraga ini. Ya, gitu, dan bisa. patut dicoba ya, karena memang kalau dari pemaparannya sangat bermanfaat sekali. Dan bagi yang ingin mencoba, silakan datang kepada Dr. Freddy yang alamatnya ada di sini, di Jalan Kelapa Kopior Raya, Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading, dan itu nomor penghubungnya. Silakan dicatat, jangan dapat ikut juga, follow juga IG-nya Dr. Freddy, dan baik di YouTube juga, di YouTube channel. Dan Dr. Freddy bukan hanya sekedar akupuntur, tapi juga konsultasi penyakit umum, medical check up, vaksinasi, imunisasi, pemeriksaan buta warna, home visit, dan telemedicine. Dan akupuntur sendiri juga macam-macam ya. Sampai ada akupuntur kejiwaan, program hamil yang kemarin kita juga udah bicara tentang COS itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya para Prativian. Dan mungkin kita akan tanya sama Dr. Freddy untuk program akupuntur Freddy's Journal minggu depan nih. Kita akan bicara apa nih untuk Freddy's Journal minggu depan, Dr. Freddy? Iya, jadi untuk Kamis depan ya, kita akan mengangkat topik yang agak tidak lazim lagi nih, Korizal nih. Jadi tanggal 12 September itu harinya Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Jadi untuk Kamis depan kita bicara akupunktur untuk sakit gigi. Akupuntur untuk sakit gigi. Wah, menarik nih. Kayaknya giginya ditusukin semua nih. Ini juga jarang ya orang tahu kan ya. Akupuntur untuk sakit gigi gitu ya. Ini benar-benar aneh nih, sakit gigi pakai akupuntur. Wih, lucu. Oke, kayaknya nggak sabar lah kita nunggu untuk Kamis depan akupuntur untuk sakit gigi, luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para Prativian yang hadir dan selalu setia, Ibu Endang, Dr. Sally, ya kan, dan yang menonton juga di YouTube channel. Saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa Kamis mendatang. Salam. Thank you. Thank you, Dr. Freddy. Thank you, Korizal, Prativian semua. Ya. Bu Endang, terima kasih, Dr. Sally. Thank you, Bu Endang. Thank you, Dr. Sally.